Kita sudah membahas dari hikmah iman kepada Rasul atau hikmah diutusnya para Rasul ya. Dan maka kita harus mengenal selanjutnya apa saja tugas para Rasul. Hmm. Ya. Nah, di pokok-pokok keimanan atau di usulul iman disebutkan di antara tugas para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas-tugas yang sangat mulia. Di antaranya yang pertama menyampaikan syariah, ajaran agama dan mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah saja, serta meninggalkan bentuk-bentuk ibadah kepada selainnya. Di ayat-ayat di Al-Quran itu dikatakan alladzina yuballigu risalatillah ya gitu. Orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah ya. Wa yakhshawnahu, mereka takut kepadanya. Wa yakhshawna ahadan illallah ya gitu. Kalau nggak salah itu ya ayatnya ya. Surah Al-Ahzab ayat 39. Dan mereka apa? Ya mereka wala yakhshawna ya punten. Wala yakhshawna ahadan illallah. Wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illallah. Nah, itu ya. Wa kafa billahi hasiba ya. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain Allah. Nah itu ya. Pada raja ya takut ya. Iya itu. Dan cukuplah Allah sebagai membuat perhitungan. Kemudian juga di surah An-Nahl juga dikatakan ya. Yang kedua, menjelaskan semua permasalahan agama yang diturunkan Allah ya. Dan juga di ayat yang lain juga sama ya, menjelaskan semua permasalahan agama ya. Ada beberapa yang saya ingat tuh ya ayatnya.
bahwa Al-Quran itu diturunkan agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan, ya. La'allahum yatafakkarun, ya. An-Nahl ayat 44, ya. Yang ketiga, membimbing manusia kepada kebaikan dan memperingatkan manusia dari kejahatan, serta membawa kabar gembira tentang adanya pahala dan mengingatkan mereka akan adanya siksa. Karenanya Rasul itu basyiro wa nadziro, ya gitu. Banyak tuh ya ayatnya, ya. Bahwa Rasul juga adalah membawa berita gembira dan memberi peringatan. Berita gembira buat siapa? Ya buat yang beriman, tuh ya. Mereka akan diberi kebahagiaan dunia dan akhirat, tuh ya. Terus pada orang-orang kafir, ya, peringatan, ya. Siksa Ya akan ancaman dan siksa Allah, ya. azab siksa sama Ya. azab. Itu ada yang ngomong katanya kalau salah baca la ilaha illallah nanti dapat surga walaupun disiksa dulu katanya. Iya. Ustaz Iya, tapi ada seseorang juga, kalaupun misalnya setahun orang yang disiksa terlebih dahulu kemudian masuk surga, ya. Ya, dia tidak akan kuat itu. di sini Iya. ya Ya, dia nggak akan kuat kalau 500 tahun atau berapa kalau di neraka kan itu 5.000. Ya. satu hari Eh, di sana. Khamsin alfasanah 50.000 gitu. Khamsin alfasanah itu 50.000. Ya, 50.000. Tahun kalau di dunia ya kalau dihitung di dunia mungkin. Nah, ya itu Khamsin alfasanah, ya. Beratnya hukuman Hmm. kita aja yang beragama yang menurut aturan kita belum tentu tapi kita terus berdoa ya Iya, selamatkan dunia. nggak akan kuat orang dengan siksa di neraka, Pak. Walaupun Api cuman aja sedetik kan gitu, ya. satu beripik bisa ngeduruk bumi bener. Iya. Satu beripik bisa ngebakar dunia. Surat apa itu? Jangankan api, batu saja dari neraka itu kan bisa menghancurkan tuh, ya. Batu yang dijatuhkan ke neraka kemudian dijatuhkan ke dunia itu bisa menghancurkan tuh. Iya. Lipat-lipat beribu-ribu juta-juta lipat. Itu makanya itu adalah balasan yang setimpal, yang seharusnya buat orang itu jerak tuh, ya, tidak mau berbuat dosa, tapi ya itulah manusia tuh, ya. Manusia Hmm. kadang-kadang lebih jahat daripada iblis. Iya. Setan nggak mau korupsi ya, manusia mau. Nah, itu kemudian di nomor 4, memperbaiki kondisi umat manusia dengan memberikan teladan yang baik, baik dalam perkataan maupun perbuatan, ya. Sehingga para rasul itu, ya, diantaranya mempunyai teladan yang baik, ya. Khususnya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, ya, dijelaskan adalah uswatun hasanah, ya, gitu. Mempunyai suri teladan yang baik, ya. Sehingga buat kita bagaimana hikmah, jadi kita juga harus mencontohkan yang baik, yang terbaik untuk umat, ya. Jangan hanya bisa ngomong doang gitu, ya.
Hmm. Jangan hanya bisa berkata-kata atau berspekulasi lah gitu bahasanya, tapi tanpa adanya realisasi. tindakan Hmm. orang jadinya imam-imam eta ada Imam Maliki beda-beda ya kan, beda imam ya, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Ya semuanya juga ini Hambali. menjalankan risalah Rasul, Pak. Dari ulama salaf diantaranya juga menjalankan apa yang disampaikan oleh para rasul gitu ya gitu, para salaf, kemudian juga ya para mutakhirin ya, para ulama gitu ya, kan disebut pewaris para nabi gitu ya, pewaris para nabi. Hmm. Ya ulama warasatul anbiya ya. Hmm. Hmm. Yang kelima, menegakkan syariat Allah serta mempraktekannya di tengah-tengah umat manusia gitu ya. Syariat ya senantiasa ditegakkan oleh para nabi ya gitu, dan mencakup syariat itu apa yang bernilai pada syariat itu dan apa yang diterapkan padanya ya, termasuk juga seorang nabi juga ya mewujudkan syariat itu pada keluarganya juga ya, pada keluarganya, pada masyarakat apalagi ya. Kalau itu kajian Nabi Ibrahim bapaknya ya ngeyel ya. Ya Pak, Ratusan kajian Nabi Ibrahim. walaupun semua nabi itu ya tidak semuanya mereka dikaruniai keluarga yang solihah itu ya, enggak semuanya ya gitu, para nabi itu ya. Ya ada yang istrinya tidak mengikuti gitu ya, kayak Nabi Nuh, Nabi Lut ya. Ada anaknya juga tidak mengikuti kayak Nabi Nuh ya. Kanaan kan yang tidak mengikuti kan gitu. Yang Nabi Muhammad pamanannya Ya ada yang pamannya tidak mengikuti ya, seperti Nabi Muhammad ya. Ada yang cuman umatnya juga cuman berapa gitu ya, bisa diukur dengan jari lah gitu ya. Nabi Nuh ya. Ya cuman belasan lah gitu umatnya itu. Ya itu. Tapi kita doa kepada Allah itu kan yang Nabi Nuh supaya tilep atau Iya, semuanya juga. kalau kajian Nabi Muhammad kan selalu baik doanya. Hmm. Nggak pernah mendoakan kepada umatnya untuk disiksa, diselamatkan dunia akhirat kan doanya. Tapi tetap semua juga berupaya agar syariat Allah itu tegak gitu ya. Hmm. La ilaha illallah Iya tegak. Nah itu syariat yang berupa akidah ya, la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Iya, atau syariat yang berupa risalah kenabian, atau syariat yang berupa juga fikih itu ya gitu, beberapa hukum. Nah itu juga berusaha diterapkan ya gitu, dan setiap nabi kan beda-beda ya gitu. Tiap nabi beda-beda ya, yang Hmm. 50 rakaat dulu zaman Nabi siapa nih sholat. Iya, ada yang banyak rakaatnya gitu kan dalam sholatnya, ada yang ya di zaman kita ya cuma 5 rakaat gitu ya, di zaman Nabi Muhammad ya 5 rakaat, 5 waktu gitu ya, nonton 5 waktu gitu ya 17 gitu. ya, Ya 17 rakaat ya gitu. Nah itu. banyak yang ngebangkang kemudian Iya. 50. Kadang-kadang kalau sholat itu pikiran kemana-mana itu gimana ya supaya menghilangkan gitu. Ya kalau sholat supaya khusyuk itu ya. Baru inget naon. Ya orang juga kan tetap diantaranya pasti ada pemikiran-pemikiran tuh, orang itu kan pasti ada pikiran-pikiran. Cuman kan kita
memahami itu ya, memahami ayat-ayat atau memahami apa yang dibaca. Nah, itu minimal dengan pemahaman itu bisa menambah kekhusyuan itu ya. Kalau kita memahami apa yang kita baca ya, dari 17 rakaat sehari itu ya minimal itu ya, itu bisa menambah kekhusyuan itu ya. Ya, ya 5 rakaat, 5 rakaat, astagfirullah. 5 waktu itu ya. 5 waktu kita sholat ya minimal ada yang kita hafal walaupun ya sedikitnya gitu ya. Misalnya dari sholat zuhur, walaupun cuma sedikitnya kita hafal, ya itu menambah khusyuan juga ya. Nggak apa-apa sedikitnya gitu. Ya, kecuali bacaan-bacaan yang sudah diwajibkan tuh ya. Setengah dua. Yang keenam, memberikan kesaksian atas umat mereka pada hari kiamat, bahwa mereka telah menyampaikan semua misi yang mereka emban secara jelas ya gitu. Jadi nantinya setiap umat itu disaksikan oleh para nabinya ya gitu. Iya. Hmm. Pastinya akan ada saksi ya di surah An-Nisa. An-Nisa ayat 41 ya. Apa itu? Fakaifa idza ji'na ya. Eh, apa ya? Fakaima apa apalagi saya. Fakaifa idza ji'na min kulli syahid ya gitu. Wajina bika ala sahidan ala haula'i sahida ya gitu ya. Maka bagaimanakah orang-orang kafir apabila kami mendatangkan seorang saksi dari Rasul ya, dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Nah itu demikian dari tugas para nabi ya, surah An-Nisa ayat 41 ya.